Yo, halo semua, jumpa lagi dengan Keep Tips, sahabat mahasiswa Keep Kuliah. Baik teman-teman, pada video kali ini aku mau membahas tentang bagaimana sih alur pendaftaran Keep Kuliah sampai diterima menjadi mahasiswa KIP kuliah, seperti itu. Nah, teman-teman, kenapa aku membahas hal ini? Karena ketika aku cek gitu ya, baik di kolom komentar, lalu di grup diskusi Keep Kuliah, dan juga di forum aplikasi, ternyata teman-teman banyak banget yang tidak memahami dan tidak mengerti sebetulnya alur pendaftaran sampai diterima itu bagaimana gitu ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah seperti ini nih. Daftar univ atau diterima. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanyakan, yaitu daftar univ dulu atau harus diterima dulu, atau bagaimana nih yang seharusnya seperti itu. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan gitu kan. Gitu. Nah, di sini aku akan menjawab dan juga membahas sampai tuntas alur pendaftarannya itu sampai teman-teman diterima atau menjadi mahasiswa KIP kuliah. Nah, namun sebelum menuju ke pembahasan, buat teman-teman yang sekiranya mau berdiskusi dengan teman-teman KIP lain gitu kan, teman-teman bisa download aplikasi Keep Tips, ada di Play Store ya teman-teman. Ini bukan aplikasi dari pemerintah atau resmi, tapi ini hanya sebagai guide atau kayak tutorial gitu ya, bagaimana cara teman-teman semua bisa mendaftar atau mencari informasi terbaru lainnya, seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan nih teman-teman ya, terkait dengan bagaimana sih alur pendaftaran KIP kuliah sampai diterima menjadi mahasiswa KIP kuliah. Oke, nah di sini saya memahami gitu kan terkait dengan kebingungan teman-teman semua gitu ya, kayak bingung nih, ini kita tuh harus bagaimana nih gitu ya, apakah kita harus diterima univnya dulu atau kita harus di daftar KIP-nya dulu. Nah teman-teman, sebelumnya mungkin disclaimer dulu ya, untuk info kali ini ya, saya mengkhususkan untuk perguruan tinggi negeri ya teman-teman, karena untuk perguruan tinggi swasta sayangnya memang caranya itu berbeda-beda ya teman-teman gitu. Nah, untuk cara mendaftar KIP di swasta memang pernah aku bahas, jadi tinggal teman-teman cek aja gitu ya. Kalau nggak salah itu di sebentar mana nih? Wah, bukan. Waduh, yang mana nih? Lupa. Oh, ini nih teman-teman. Jadi di sini memahami alur pendaftaran KIP kuliah di kampus atau universitas swasta. Jadi tinggal dicek aja. Nah, namun untuk kali ini untuk dikhususkan untuk yang perguruan tinggi negeri, seperti itu. Oke, kita langsung coba bahas atau kupas tuntas bagaimana sih cara pendaftarannya atau bagaimana sih alurnya gitu. Nah, yang pertama, yang paling utama adalah teman-teman harus mendaftar bukan mendaftar ya, mungkin mendaftar ya, atau membuatlah mendaftar akun KIP kuliah dan juga SNPMB gitu. Nah, aku rasa teman-teman di sini mungkin ada yang bisa dibilang kebingungan, Kak, apa sih maksud dari SNPMB? Nah, aku rasa di sini bingung juga ya bagaimana cara menjelaskannya gitu, karena ini sebetulnya basic banget untuk diketahui, karena seharusnya gitu kan pihak sekolah teman-teman semua tuh sudah menjelaskan hal ini, namun ya tidak apa-apa, kita pahami dulu. Nah, SNPMB ini adalah sebuah kayak akun itu ya teman-teman untuk mendaftar SNBP dan SNBT. Nah, seperti ini. Jadi akun SNPMB ini tuh tujuannya untuk mendaftar SNBP dan SNBT gitu. Jadi di akun SNPMB ini tuh teman-teman bisa mendaftar SNBP dan SNBT, seperti itu. Nah, jadi alur pertama atau cara pertama adalah teman-teman harus bisa mendaftar akun KIP kuliah dan SNPMB. Nah, ini kalau tidak salah itu tanggal 14 atau tanggal 15 Februari, tinggal dicek aja ya teman-teman, seperti itu. Nah, lalu
setelah teman-teman mendaftar akun KIP ya, KIP kuliah dan akun SNPMB. Nah, di sini pada akun KIP kuliah ya teman-teman, pada akun KIP kuliah tentunya teman-teman harus melengkapi datanya ya. Melengkapi datanya kan tinggal teman-teman cek aja lah ya, data-data atau gambaran akun KIP tuh ada di sini nih, tinggal dicek aja. Untuk gambaran besarnya itu ada yang namanya itu kayak biodata gitu ya, kemudian ada ekonomi harus bagaimana diisikannya, lalu ada juga kayak surat-suratan kayak SKTM, kemudian ada juga foto rumah. Nah, ini gambaran besarnya aja ya teman-teman, ada data apa aja atau harus melengkapi datanya tuh harus apa aja, tinggal cek aja di sini ya teman-teman, lengkap. Kemudian pada akun kemudian pada akun SNPMB ya, teman-teman bisa memilih seleksi SNBP atau SNBT. Nah, untuk di bulan Februari nanti tentunya adalah mendaftar yang SNBP ya, untuk yang eligible. Eligible itu apa? Adalah mereka-mereka yang diberikan jalur undangan untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri tanpa seleksi seperti itu gitu. Nah, jadi pada akun KIP teman-teman semua, teman-teman tinggal melengkapi datanya, biodata, ekonomi dan lain-lain. Kemudian pada akun SNPMB teman-teman bisa memilih SNBP yang eligible tentunya, dan di sana teman-teman bisa langsung nah, terus terang nih teman-teman, aku sendiri memang lupa nih untuk SNBP itu bagaimana isian akunnya, karena aku juga tentu tidak punya akses ke sana seperti itu. Nah, kurang lebih lah ya teman-teman itu di akun SNPMB ini teman-teman akan memilih jurusan, memilih univ dan jurusannya. Nah, tentu memilih univ dan jurusannya juga ada strateginya dan tentu nanti akan dibahas seperti itu untuk memilih univ atau jurusannya. Nah, jadi pada akun SNPMB teman-teman memilih univ dan jurusannya seperti itu. Gitu. Nah, lalu kita masuk ke poin nomor 3. Nah, teman-teman, aku tekankan pada poin nomor 2. Jadi teman-teman kan kayak di akun KIPK itu melengkapi data, biodata, ekonomi, SKTM dan lain-lain. Lalu di akun SNPMB teman-teman hanya semacam memilih univ dan jurusannya. Kalau mungkin semisal ada kayak pengisian data-data lain, tinggal disesuaikan saja seperti itu. Nah, lalu teman-teman tentu akan masuk ke tahap yang dimana itu adalah kayak sinkronisasi akun KIPK. Nah, pada suatu momen tertentu ya, untuk sinkronisasi ini tuh ada yang dikatakan otomatis, ada juga yang manual. Nah, namun setauku teman-teman, untuk sinkronisasi ini tuh otomatis gitu ya. Nah, untuk manual sendiri setauku itu kalau ke perguruan tinggi swasta. Nah, mohon maaf kalau memang salah, bisa teman-teman komentar aja atau bagaimana, atau mungkin kalau ada info bisa aku tulis di komentar. Jadi nanti di akun KIP itu akan disinkronkan tuh antara akun KIP dengan akun SNPMB gitu ya. Jadi ketika teman-teman membuka akun KIP-nya itu, maka akan muncul nama jurusan, nama univ teman-teman semua di akun KIP itu gitu. Atau ada juga yang memang tidak muncul tuh nama atau univnya, melainkan hanya ada tulisan sudah disinkronkan dengan akun SNPMB, kurang lebih seperti itu gitu. Nah, setelah disinkronkan kan teman-teman berarti kan kayak simpan permanen. Nah, ini adalah simpan permanen gitu kan. Nah, simpan permanen itu ketika teman-teman sudah melengkapi data-datanya, kemudian sudah memilih jurusan atau univ di SNPMB, di bagian SNBP gitu kan, teman-teman juga sudah melakukan sinkronisasi, maka teman-teman tinggal klik simpan permanen keduanya. Nah, ini tentu dengan catatan dipastikan datanya itu sudah benar ya di bagian simpan permanen seperti itu. Nah, lalu masuk ke poin nomor 5. Apa itu? Adalah tinggal menunggu pengumuman kelolosan SNBP. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk pengumuman SNBP kan aku terus terang belum tahu kapan pengumumannya kan, karena untuk dibukaannya aja itu sudah belum ya. Namun kita langsung skip ke bagian kayak pengumuman nih. Anggaplah teman-teman alhamdulillah
lolos gitu kan. Aku mudah-mudahan teman-teman yang dari SNBP tuh lolos. Nah, ketika teman-teman lolos, anggaplah ke Univ A dan jurusan A. Nah, muncul pertanyaan gitu kan, Kak, apakah ketika sudah lolos ke Univ A dan jurusan A, ini malah urusan lagi, urusan apaan? Nah, ketika sudah lolos ke Univ A dan jurusan A, apakah saya langsung mendapatkan KIP kuliah? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Belum lah, bukan tidak ya, kayak belum. Nah, jadi ketika teman-teman sudah keterima atau lolos lah ya di univ tertentu, maka teman-teman harus yang namanya itu adalah daftar ulang. Jadi teman-teman akan daftar ulang ke kampus atau jurusan yang teman-teman pilih di SNPMB ya, di bagian SNBP. Jadi teman-teman akan daftar ulang ke kampus tujuan. Nah, di sini aku menekankan pada bagian daftar ulang. Daftar ulangnya tuh kemana, Kak? Apakah harus ke KIP bla bla bla? Daftar ulangnya itu bukan ke daftar ulang di website kampus tujuan. Nah, di website. Nah, memang ada pada beberapa kampus itu harus mendaftar langsung ke univnya, ada juga yang memang di website, namun rata-rata di website. Jadi teman-teman ketika lolos di Univ A jurusan A, maka teman-teman tinggal daftar ulang di website kampus tujuannya yang lolos itu. Nah, teman-teman disuruh untuk melengkapi data. Namanya aja kan daftar ulang. Nah, ketika teman-teman melengkapi data, maka teman-teman diharuskan kayak memasukkan data-data yang sama kayak di bagian akun KIP, kayak ada biodata, ekonomi, SKTM, foto rumah, dan lain-lain. Kenapa harus begitu? Karena melengkapi data itu tujuannya adalah untuk besaran UKT seperti itu. Katanya KIP, kok malah ada besaran UKT? Tenang dulu, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah melengkapi data, maka teman-teman akan dihitung untuk besaran UKT-nya di berapa juta. Nah, ketika pihak kampus menghitung besaran UKT, teman-teman juga dicek apakah penerima KIP atau bukan. Kalau teman-teman penerima KIP, maka teman-teman dicek juga nih akun KIP kuliahnya. Memang ada kampus yang kayak meminta semacam formulirnya tuh bagaimana, maka teman-teman akan diminta formulirnya itu. Jadi ketika teman-teman dicek data-datanya nih dari bagian besaran UKT itu kan, ketika data-data teman-teman semua dicek gitu kan, data-datanya dari website kampus dicek data-datanya itu ya, dan teman-teman dinyatakan lolos itu ya, teman-teman. Begini aja ya, ketika teman-teman melengkapi data dan sudah disimpan, maka teman-teman kan menunggu pengumuman nih dari kampus terkait pengumuman KIPK-nya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang reguler itu ya, atau yang tidak menggunakan KIP, tentu itu langsung dapat besaran UKT. Namun untuk teman-teman yang dengan KIP, maka akan menunggu pengumuman UKT seperti itu. Nah, ketika pengumuman KIP ternyata teman-teman lolos, maka seperti ini. Ketika teman-teman lolos, maka teman-teman dapat KIP-nya. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga ada skema 1 dan skema 2. Nah, jadi ketika teman-teman lolos, maka teman-teman dapat KIPK. Nah, di sini tentu ada skema 1 dan skema kedua. Apakah teman-teman diterima skema 1 atau skema kedua? Kalau skema 1 itu teman-teman hanya teman-teman mendapatkan biaya pendidikan dan juga biaya hidup gitu ya, atau uang lah seperti itu. Nah, kalau skema kedua, maka teman-teman hanya mendapatkan biaya pendidikan atau hanya gratis kuliah. Nah, kalau memang amit-amit gitu kan, teman-teman itu tidak keterima KIP, nah tidak lolos begini, sebentar, maka teman-teman akan muncul besaran UKT-nya ya, teman-teman. Ini untuknya hapus saja. Nah, maka teman-teman akan muncul besaran UKT-nya harus bayar berapa gitu. Nah, begini. Nah, jadi teman-teman akan muncul besaran UKT-nya berapa, dan teman-teman akan dikatakan sebagai mahasiswa reguler atau mahasiswa biasa yang tidak dengan KIP. Nah, teman-teman, itu adalah terkait dengan alur pendaftaran KIP kuliah sampai diterima menjadi mahasiswa KIP kuliah itu bagaimana.
Nah, tentu ini itu untuk perguruan tinggi negeri ya teman-teman. Jadi aku ulang lagi, ini untuk perguruan tinggi negeri dan ini untuk seleksi SNBP. Tentu juga ini berlaku untuk SNBT ya, atau berbasis tes. Nah, untuk SNBT ya sama aja, ketika teman-teman di bagian sini kan SNPMB nih, ini SNBT berarti kan teman-teman memilih univ dan jurusan dan memilih tempat tujuan ujiannya di mana, kemudian sinkronisasi simpan permanen gitu kan, kemudian pengumuman SNBT alhamdulillah lolos ke A atau B, kemudian daftar ulang di website, melengkapinya, menunggu pengumuman, lalu lolos dapat KIPK. Kalau tidak lolos maka teman-teman akan muncul besaran UKT yang harus dibayar untuk, dan teman-teman menjadi mahasiswa reguler. Nah teman-teman, menurutku pribadi nih ini sudah cukup jelas itu kan terkait bagaimana sih alur pendaftaran KIP kuliah sampai diterima menjadi mahasiswa KIP kuliah. Nah ini benar-benar dari awal sampai akhir tuh bagaimana. Nah kurang lebih seperti ini nih untuk perguruan tinggi negeri. Karena kalau ke perguruan tinggi swasta tentu beda lagi cara daftarnya ya teman-teman. Bahkan dari beberapa kampus memang diharuskan keterima dulu di kampusnya baru daftar KIP. Ada juga kampus swasta yang menginginkan daftarnya berbarengan. Jadi kalau di swasta itu bisa dibilang kayak agak rancu gitu, ada yang begini ada yang begitu, jadi tergantung kampusnya. Nah kalau yang ini itu untuk perguruan tinggi negeri teman-teman gitu. Nah teman-teman, aku rasa mungkin cukup sekian itu kan terkait video dengan alur pendaftaran KIP kuliah sampai diterima menjadi mahasiswa KIP kuliah gitu. Nah mohon maaf nih bila semisalnya ada kekurangan atau penjelasan yang tidak sesuai dengan info yang sekarang gitu kan gitu ya, karena terus terang untuk pendaftarannya itu kan di bulan depan nih, di tanggal 14 atau 15 Februari, yang tentu itu adalah bulan depan dan sekarang masih tanggal 28 seperti itu. Nah mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami apa yang aku jelaskan dan aku ucapkan, dan mudah-mudahan juga teman-teman bisa keterima KIP kuliahnya seperti itu. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mau berdiskusi ya, buat teman-teman yang barangkali masih bingung dengan hal ini, teman-teman bisa download aplikasi ini dan silakan bertanya di aplikasi ini ya teman-teman. Sekian video kali ini, kita bertemu lagi di video selanjutnya.